Dikisahkan seorang wanita bernama Nisa. Nisa adalah wanita berpendidikan tinggi yang baru saja menyelesaikan gelar S2 di bidang pendidikan. Sejak kecil, ia bercita-cita untuk menjadi seorang guru yang mampu menginspirasi generasi muda. Ibunya, seorang guru di sekolah dasar setempat, selalu mengajarkan pentingnya pendidikan. Nisa tumbuh dengan semangat untuk belajar, dan ia menghabiskan waktu berjam-jam di perpustakaan desa, membaca buku-buku dan mengerjakan tugas-tugas kuliah. Suatu hari, Nisa diminta untuk kembali ke sekolah menengahnya sebagai pembicara tamu dalam sebuah seminar. Disitulah ia bertemu kembali dengan Diki, teman sekelasnya di sekolah yang sama. Diki adalah pria yang sederhana dan tampak berbeda dari kenangannya. Sejak lulus SMA, Diki memilih untuk bekerja membantu keluarganya dan menjadi sopir truk untuk menghidupi orang tuanya setelah ayahnya jatuh sakit. Saat Nisa memberikan ceramah di depan para siswa, ia tidak bisa tidak memperhatikan Diki yang duduk di barisan belakang, mendengarkan dengan penuh perhatian. Ada sesuatu yang mengingatkannya pada kenangan masa lalu. Tatapan Diki yang tulus, senyumnya yang hangat. Setelah seminar berakhir, mereka saling menyapa, dan percakapan yang hangat mulai terjalin kembali. Wah, Nisa, kamu sudah jauh berkembang ya. Senang sekali melihatmu di sini, kata Diki, wajahnya berseri-seri. Terima kasih, Diki. Senang bertemu kamu lagi. Bagaimana kabar? Masih jadi sopir truk? Nisa bertanya dengan nada penasaran. Ya, saya sudah bekerja sebagai sopir truk selama beberapa tahun. Pekerjaan ini memang keras, tapi saya merasa bersyukur bisa membantu keluarga, jawab Diki sambil tersenyum. Namun Nisa bisa merasakan ada sedikit keraguan di balik senyum itu. Percakapan mereka berlanjut hingga sore. Nisa merasa nyaman berbicara dengan Diki, dan mereka berdua sepakat untuk bertemu lagi. Sejak saat itu, mereka mulai saling bertukar pesan di media sosial, berbagi cerita tentang kehidupan masing-masing. Semakin banyak waktu yang mereka habiskan bersama, semakin dalam perasaan mereka satu sama lain. Setelah beberapa minggu berkenalan kembali, Nisa dan Diki mulai merasakan ketertarikan yang lebih dari sekadar persahabatan. Mereka mulai pergi ke tempat-tempat sederhana, seperti kedai kopi di dekat sekolah dan taman yang tenang di pinggir desa. Suatu sore, saat Nisa berbincang dengan ibunya, ia mengungkapkan ada sedikit keraguan. Ibu, bagaimana jika orang-orang tidak menerima Diki? Dia hanya seorang sopir truk, katanya dengan nada cemas. Ibunya menatap Nisa dengan penuh pengertian dan berkata, cinta tidak mengenal status, nak. Yang terpenting adalah bagaimana dia memperlakukanmu. Diki tampaknya sangat menghargaimu, dan itu lebih penting daripada apapun. Meskipun nasihat ibunya menguatkan hatinya, Nisa masih merasa ragu. Ketika mereka pergi untuk berkencan, Nisa seringkali melihat tatapan curiga dari orang-orang di sekeliling mereka. Kadang-kadang, teman-teman Nisa berkomentar tentang pilihan hidupnya, mempertanyakan mengapa ia memilih Diki, dan mendorongnya untuk mencari pasangan yang sepadan dengan pendidikan dan cita-citanya. Suatu malam, saat Nisa dan Diki sedang berjalan-jalan di taman, Nisa memutuskan untuk membuka hati. Diki, aku tahu kita memiliki latar belakang yang berbeda, dan aku khawatir tentang apa yang orang lain pikirkan tentang kita. Diki menghela napas, lalu menjawab, Nisa, yang terpenting adalah komitmen kita satu sama lain. Kita tidak bisa mengubah cara orang berpikir, tetapi kita bisa membuat pilihan untuk bahagia. Nisa merasa terenyuh mendengar kata-kata Diki. Ia tahu bahwa cintanya kepada Diki tulus dan kuat. Namun, ketakutan akan reaksi masyarakat masih mengganggu pikirannya. Ia pun berjanji pada dirinya sendiri untuk melawan rasa takut itu dan berjuang untuk cinta mereka. Setelah Nisa dan Diki saling membuka hati, mereka memutuskan untuk melanjutkan hubungan ke jenjang yang lebih serius. Diki melamar Nisa dalam suasana yang romantis, di tengah hujan rintik-rintik yang membuat momen itu semakin spesial. Nisa merasa terharu dan bahagia, menerima lamaran Diki dengan penuh cinta. Namun, ia juga tahu bahwa jalan mereka tidak akan mudah, terutama dengan cibiran yang akan muncul dari orang-orang di sekitarnya. Beberapa bulan setelah pertunangan mereka, Nisa mulai menerima tekanan dari tetangganya. Ketika mereka bertemu di pasar atau saat berkumpul di acara-acara desa, banyak yang mulai mempertanyakan keputusan Nisa. Mengapa kamu memilih menikahi seorang sopir truk? Bukankah sebaiknya menikah dengan seseorang yang setara denganmu? Tanya salah satu tetangga dengan nada merendahkan. Nisa merasa sakit hati, tetapi ia berusaha untuk tidak menunjukkan kelemahannya. Ia tahu bahwa banyak orang tidak mengerti hubungan mereka. Suatu malam, Nisa dan Diki duduk di beranda rumah Diki, berbicara tentang masa depan mereka. Aku merasa semakin kuat setiap kali aku bersamamu, Diki. Tetapi aku juga khawatir tentang apa yang orang katakan.
ungkap Nisa dengan suara lembut, jangan khawatir tentang mereka. Nisa, kita tahu cinta kita tulus. Biarkan mereka berbicara. Yang terpenting adalah kita saling mendukung satu sama lain. Balas Diki dengan penuh keyakinan. Nisa tersenyum, merasa bahagia bisa berbagi momen ini dengan Diki. Meski jalan di depan mereka penuh tantangan, ia bertekad untuk berjuang demi cinta yang mereka miliki, apapun yang terjadi. Hari pernikahan Nisa dan Diki tiba, dan suasana di rumah Nisa dipenuhi dengan kebahagiaan dan harapan, dengan ornamen warna-warni yang menghiasi ruangan dan aroma bunga melati yang memenuhi udara. Keduanya siap untuk melangkah ke jenjang yang lebih serius. Di dalam hati, meskipun Nisa merasakan keraguan yang masih membayang, ia tahu bahwa ini adalah keputusan yang tepat. Pagi itu, Nisa mengenakan gaun pengantin putih yang indah, dengan riasan sederhana yang mempercantik wajahnya. Ia merasa percaya diri, meskipun ada sedikit ketegangan menyelimuti dirinya. Nisa mengingat semua perjalanan yang telah dilaluinya bersama Diki dan semua cibiran yang mereka hadapi, tidak ada yang lebih berarti daripada cinta ini. Bisiknya pada dirinya sendiri saat tiba di lokasi akad nikah, keluarga dan sahabat sudah berkumpul. Raut wajah orang tua Nisa tampak bahagia, meskipun ada sedikit kekhawatiran tersimpan di dalam hati mereka. Mereka tahu betapa Nisa mencintai Diki, tetapi tetap saja ada stigma yang sulit dihilangkan. Di depan penghulu, Nisa dan Diki saling memandang dengan penuh rasa cinta dan keyakinan. Dalam hatinya, Nisa berdoa agar semua kebahagiaan dan tantangan yang mereka hadapi bisa terlewati bersama. Setelah akad nikah dibacakan, Nisa dan Diki resmi menjadi suami istri. Air mata bahagia mengalir di wajah Nisa, sedangkan Diki tampak lega dan bersyukur. Acara dilanjutkan dengan resepsi yang sederhana namun penuh kehangatan. Saat mereka memasuki ruangan resepsi, tepuk tangan dan ucapan selamat dari para tamu menggema. Di tengah-tengah kebahagiaan itu, beberapa tetangga masih terlihat sinis. Mereka mengobrol satu sama lain dengan suara pelan, mempertanyakan keputusan Nisa. Namun, Nisa dan Diki mengabaikan semua itu, hanya berfokus pada kebahagiaan mereka. Di sela-sela resepsi, Nisa mengambil mikrofon dan mengucapkan terima kasih kepada semua yang hadir. Terima kasih kepada keluarga dan teman-teman yang telah mendukung kami. Cinta kami tidak terikat oleh pendidikan atau pekerjaan. Kami percaya bahwa cinta yang tulus akan selalu menemukan jalannya. Ucapnya dengan suara tegas, ucapan tersebut mendapatkan tepuk tangan meriah dari teman-teman dan keluarga yang mengerti apa yang mereka alami. Setelah resepsi selesai, Nisa dan Diki duduk bersama di sudut ruangan, merenungkan hari bersejarah mereka. Nisa meraih tangan Diki dan menggenggamnya erat. Kita sudah melewati banyak hal. Sekarang, kita siap untuk menghadapi apapun yang ada di depan. Katanya. Diki tersenyum, matanya berbinar dengan penuh harapan. Aku bersyukur bisa menikah denganmu, Nisa. Kita akan saling mendukung dan mencintai satu sama lain. Apapun yang terjadi, balasnya. Setelah hari bahagia itu, Nisa dan Diki memasuki fase baru dalam hidup mereka sebagai pasangan suami istri. Meskipun cinta mereka kuat, tantangan nyata mulai muncul. Tetangga sekitar masih terus berkomentar tentang hubungan mereka. Cibiran yang sebelumnya dihadapi Nisa dan Diki kini berlanjut ke dalam kehidupan pernikahan mereka. Nisa merasakan tekanan sosial yang lebih besar setelah menikah. Setiap kali ia bertemu tetangga atau teman lama, seringkali pertanyaan tentang Diki muncul. Kamu tidak mau mencari suami yang lebih sesuai, kan? Atau, kenapa harus menikah dengan sopir truk? Menjadi beberapa pertanyaan yang menghantui Nisa. Di sisi lain, Diki juga merasakan beban dari pandangan orang-orang. Sebagai seorang sopir truk, dia seringkali merasa dipandang rendah. Meski sudah berusaha untuk tidak memperdulikan pendapat orang lain, ia tidak bisa menghindar dari rasa sakit yang ditimbulkan. Suatu malam, saat mereka berdua duduk di teras, Nisa bisa melihat kelelahan di wajah Diki. Apa kamu baik-baik saja? Tanya Nisa, sambil menatap suaminya dengan penuh perhatian. Diki menghela napas. Kadang-kadang aku merasa lelah dengan semua penilaian dari orang-orang. Rasanya seolah-olah aku tidak cukup baik untukmu. Nisa merasakan hatinya teriris mendengar pernyataan suaminya. Ia merangkul Diki dengan lembut. Kamu lebih dari cukup, Diki. Tidak ada yang bisa mengubah kenyataan bahwa aku mencintaimu. Kita harus saling mendukung satu sama lain. Sejak saat itu, Nisa berusaha lebih keras untuk mendukung Diki. Ia mulai melibatkan dirinya lebih dalam kehidupan sehari-hari Diki sebagai sopir truk. Nisa kadang ikut mengantarkan barang, membantunya mengemas dan mendistribusikan barang di kota. Momen-momen kecil seperti itu membuat mereka semakin dekat. Dan Nisa menyadari bahwa setiap pekerjaan memiliki nilai dan martabat. Di tengah kebersamaan itu,
Nisa juga teringat dengan cita-citanya sebagai guru. Ia ingin memberikan dampak positif bagi murid-muridnya. Oleh karena itu, ia mulai merencanakan kegiatan untuk memperkenalkan profesi sopir truk kepada anak-anak didiknya. Dalam salah satu kelasnya, ia mengajak murid-muridnya untuk menghargai berbagai jenis pekerjaan, termasuk yang sering dianggap remeh. Setiap orang punya peran penting dalam masyarakat. Seorang sopir truk, misalnya, membantu mendistribusikan barang yang kita butuhkan sehari-hari. Tanpa mereka, banyak barang yang tidak akan sampai ke tangan kita. Ujarnya kepada para siswa kelas tersebut menjadi diskusi yang menarik dan memberikan pandangan baru bagi anak-anak. Semua usaha Nisa mulai membuahkan hasil. Masyarakat sekitar perlahan-lahan mulai melihat Diki dengan cara yang berbeda. Beberapa tetangga yang sebelumnya mencibir, kini mulai menghormati Diki karena melihat betapa kerasnya ia bekerja dan bagaimana Nisa berjuang untuk mendukungnya. Di tengah kebangkitan kepercayaan diri Diki, Nisa merasakan ada hal yang belum terungkap. Dia menyadari bahwa Diki masih menyimpan ketakutan dan keraguan yang lebih dalam. Nisa merasa perlu untuk berbicara lebih terbuka tentang apa yang mereka rasakan. Suatu malam, setelah makan malam yang sederhana, Nisa menggenggam tangan Diki dan berkata, "Kita perlu membicarakan apa yang ada di dalam hati kita. Aku ingin tahu apa yang kamu rasakan tentang semua ini." Diki menghela napas dalam-dalam. "Aku hanya takut, Nisa. Takut jika aku tidak bisa memberikan yang terbaik untukmu. Takut jika orang-orang tetap melihatku sebagai sopir truk dan bukan sebagai suamimu yang layak." Ungkapnya dengan nada serius. Nisa memandang dalam-dalam ke mata Diki, berusaha memberikan kekuatan. "Kamu adalah suamiku yang bertanggung jawab. Dan itu lebih penting daripada apapun. Kita akan melewati semua ini bersama. Kita adalah tim. Dan aku percaya pada kita." Dengan percakapan itu, Nisa dan Diki semakin dekat. Mereka belajar untuk saling terbuka dan berbagi perasaan. Di tengah segala tantangan dan tekanan dari luar, cinta mereka tumbuh semakin kuat. Dalam perjalanan kehidupan yang penuh liku, mereka belajar bahwa dukungan satu sama lain adalah kunci untuk mengatasi segala rintangan yang ada dalam perjalanan pernikahan mereka. Nisa dan Diki dihadapkan pada situasi yang tidak terduga. Keluarga Diki mempersiapkan seserahan yang jauh di atas ekspektasi Nisa dan keluarganya. Momen itu menjadi sangat emosional saat Diki dan keluarganya tiba dengan sejumlah barang berharga senilai 30 juta rupiah. Nisa terkejut dan tidak bisa menahan air mata harunya. Ia tahu bahwa Diki bekerja keras sebagai sopir truk untuk mencukupi kebutuhan keluarganya, dan hasil jeripayahnya yang tulus ini adalah bentuk cinta yang nyata. "Lihat, Nisa, kami ingin menunjukkan betapa kami menghargai hubungan ini," kata Ibu Diki, memeluk Nisa dengan penuh kasih. Nisa merasakan cinta dan dukungan yang tulus dari keluarga Diki, dan itu membuatnya semakin yakin dengan keputusan yang telah diambil. Seiring waktu, Nisa dan Diki mulai menemukan kebahagiaan dalam pernikahan mereka. Meskipun masih ada cibiran dari beberapa tetangga, mereka tidak membiarkannya mempengaruhi hubungan mereka. Nisa sering mengingatkan Diki untuk tetap percaya diri dan tidak merasa rendah diri karena pekerjaannya. Mereka mulai membangun kehidupan bersama dengan saling mendukung. Nisa terus menggeluti dunia pendidikan, mengajar dengan semangat, sementara Diki semakin sukses dalam pekerjaannya sebagai sopir truk. Pendapatan Diki ternyata 3 kali lipat dari gaji Nisa sebagai guru. "Tidak ada yang lebih membahagiakan daripada melihat suamiku bekerja keras dan meraih kesuksesan," ucap Nisa dalam sebuah kesempatan. Di tengah segala tantangan, Nisa dan Diki terus menguatkan cinta mereka. Nisa belajar bahwa cinta sejati tidak mengenal batasan, baik pendidikan maupun status sosial. Cinta mereka adalah cermin dari saling pengertian, dukungan, dan penerimaan satu sama lain. Jangan pandang rendah pekerjaan sopir truk. Kami sekeluarga menerima dia apa adanya, bukan ada apanya. Yang terpenting adalah calon suami kita bisa menjadi kepala keluarga yang bertanggung jawab. Pungkas Nisa dengan perjalanan yang penuh liku. Nisa dan Diki telah membuktikan bahwa cinta sejati mampu mengatasi segala rintangan. Mereka telah menjadi contoh bagi banyak orang bahwa cinta tidak mengenal status. Dan yang terpenting adalah hati yang tulus dan saling mendukung dalam setiap langkah kehidupan. Demikianlah sebuah kisah penuh makna yang bisa kita ambil pembelajaran di dalamnya. Semoga kisah ini bisa memberikan nilai positif bagi penonton sekalian. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di kisah-kisah inspiratif lainnya. Jangan lupa like, subscribe dan tinggalkan jejak kalian di kolom komentar.